Masya Allah, walaupun sedikit ya menyempurnakan bacaan mereka, tapi Masya Allah itu luar biasa. Terus untuk Alfan, Masya Allah sudah dibahas semuanya sama Ustazah Nabila. Cuman satu saya belum puas, huruf sin. Kita akan panggilkan peserta berikutnya, Yukiko Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat, Yukiko. Yukiko 7 tahun dari Purwakarta, hafal 4 juz. Yukiko, jawab yang bagus ya. Oke, lakukan yang terbaik. Bismillah. Untuk Yukiko, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, Yukiko sudah siap. Yukiko, kita lihat ke belakang, ini dia peta untuk kamu. Tuh, kamu pakai jilbab merah di situ ya. Sebelum kita maju, coba jawab dulu soal pertama ya. Lihat dulu ke depan. Duduk ke depan. Pertanyaan akan diberikan oleh Syekh Hussein Jaber. Silakan Syekh. Yukiko, sebutkan surah dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya ada 9. Surah Al-Humazah. Bacakan ayat pertamanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Benar. Benar, alhamdulillah. Yukiko lihat ke belakang lagi, mohon maaf. Yukiko. Oke, itu sudah maju. Kalau belok kiri ada Quran surat Al-Lail, Al-Qalam dan Al-Alaq. Tapi kalau belok kanan ada Quran surat An-Naba, At-Tin dan Al-Qalam. Mau kiri atau kanan? Kanan. Kanan berarti An-Naba, At-Tin dan Al-Qalam, betul? Oke, bersiap? Kita mulai dengan Quran surat An-Naba. Bacakan ayat ke-20. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Benar. Benar. Kita lanjutkan perjalanan. Di sana ada taman bermain Al-Qalam. Bersiap fokus soal Quran surat Al-Qalam. Sambungkan ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Ayyubadilana khairan minha inna ila rabbina ragibun. Benar. Benar. Kita lanjutkan perjalanan dan ini ada Quran surat At-Tin. Bersiap Yukiko, At-Tin. Bacakan ayat terakhir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Benar. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Yukiko Purwakarta. Alhamdulillah. Oke, sudah selesai. Tinggal tunggu penilaian Dewan Juri ya. Ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yukiko. Kita lanjutkan dulu ya ke peserta terakhir, ini dia Alfan Muara Enim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfan dari Muara Enim ini 3 juz hafalannya, usianya 8 tahun.
Yang bagus. Ya. Insya Allah. Senyum dulu. Bagus ya. Alfan sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Alfan sudah siap. Alfan, kita buka ini peta untuk kamu. Lihat ke belakang. Mohon maaf. Tuh, pakai topi peci biru ya. Lihat ke depan dulu. Kita jawab soal pertama dari Syekh Husain Jabir. Silakan Syekh. Alfan, sebutkan satu surah dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya ada 4. Al-Ikhlas. Bacakan ayat pertamanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Benar. Benar. Alfan lihat ke belakang. Sudah ada di persimpangan juga nih. Jika belok kiri ada Quran surat An-Naba, Al-Qalam dan Al-Zalzalah. Kalau belok kanan ada Al-Buruj, Al-Insyiqaq dan Al-Qiyamah. Mau kiri atau kanan? Kiri. Kiri berarti An-Naba, Al-Qalam dan Al-Zalzalah ya. Kita mulai dengan surat An-Naba. Bacakan ayat kedua 12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Benar. Benar. Kita lanjutkan. Di sana ada Al-Qalam. Sambungkan ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Benar. Benar. Terakhir Quran surat Al-Zalzalah. Bacakan ayat terakhirnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Benar. Benar, alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Alfan Muara Enim. Wah, Masya Allah. Lancar semuanya nih. Kita panggilkan kembali Yukiko Purwakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yukiko. Oke. Aduh, 2 peserta terakhir. Silakan Kak Nabila. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya susah juga nih ya episode kali ini. Siapa nih yang pulang ya? Kita aja Kak Sabron ya yang pulang ya. Ya Masya Allah, tabarakallah. Yukiko dan Alfan bacaannya hari ini bagus. Kak Nabila mulai komentar buat Yukiko. Bacaannya bagus, percaya diri, iramanya juga indah. Ada beberapa catatan dari Kak Nabila. Yang pertama adalah ketika khususnya di akhir ayat ada harful mim atau nun, jangan langsung diberhentiin suaranya. Karena harful mim dan harful nun memiliki sifat yang namanya tawassut. Jadi dikasih durasi sedikit gitu ya. Jangan berlebihan juga, seperti misalnya contoh inna ila rabbina raghibun. Jangan raghibun. Nah, kalau langsung gitu nunnya hilang suaranya. Ya. Jangan kepanjangan juga. Ya nggak boleh raghibun. Nah, itu berlebihan juga, nggak boleh. Jadi kita raghibun, asal menjelaskan saja bahwa di akhir sini ada nun. Karena kalau kita tiba-tiba langsung berhenti raghibun, nah itu suara nunnya nggak jelas ya. Sama seperti tadi ketika basmalah dan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim sedikit aja ya. Jadi nggak boleh panjang-panjang rajim. Yang penting menjelaskan suara mimnya dan nun. Ini khusus untuk mim dan nun kalau di akhir ya.
Jadi begitu juga untuk harful mim. Jadi ini berlaku untuk dua huruf ini saja ya Kak Irfan. Jadi bukan misalnya pengen harful gitu, enggak boleh harful ha. Mim dan nun Mim saja. dan nun saja ya. Baik, berikutnya ada tadi ketika membaca inna. Nah, di sini tadi harusnya gunnahnya disempurnakan 2 harakat, tadi kurang dari 2 harakat. Berikutnya untuk Alfan. Alfan juga hari ini bagus juga penampilannya, selalu semangat. Cuma tadi ketika membaca dhammah qul huwallahu ahad ya. Ini mungkin karena surah Al-Ikhlas yang terbiasa kita baca, jadi qul huwallahu ahad enggak. Kalau baca kalimat qul harusnya dhammahnya disebut qul huwa ya. Jangan qul huwa, qul huwa ya. Seperti itu ya Alfan ya. Terus ketika dibacakan ayat ke-12 tadi cukup yang kalau dibanding sama teman-teman yang lain atau anak-anak yang lain langsung menjawab. Tapi kalau Alfan tadi cukup ya 1 detik gitu mikir ya 1 detik saja. Yang perlu diperhatikan yang terakhir bagi Alfan adalah ketika melafalkan dengung, khususnya dengung yang ikhfa ya, sab'an shidada, jangan sab'an shidada. Kalau dia huruf tipis maka ditipiskan. Jadi dalam ilmu tajwid ada kaidah namanya al-ghunnatu tabi'atun lima ba'daha tafkhiman wa tarqiqan. Gunnah itu mengikuti huruf setelahnya dari segi tebal atau tipis. Misalnya tadi sab'an shidada, tanwin setelahnya ada harf shin. Shin itu huruf tipis maka dengungnya tipis. Sab'an shidada. Jadi kita melihat huruf setelah gunnah itu ya, bukan sebelum gunnah. Itu saja buat Yukiko dan Alfan. Mudah-mudahan penampilan berikutnya bisa jauh lebih bagus lagi. Tapi sebenarnya Kak Irfan, mereka ini sudah hebat, sudah makin kesini makin koreksinya makin lebih detail Selamat lagi. bingung Dewan Juri ya untuk menentukan ya. Sudah cukup dari Kak Nabila. Terima kasih, tepuk tangan untuk Kak Nabila. Oke, sebentar. Sebelum ke Husen, tadi ketika yang qul huwallahu ahad semua pada nyoba-nyoba, menarik tuh karena itu termasuk surat favorit ya. Maksudnya biar favorit tapi harus benar gitu kan. Coba Kak diajarkan qul huwallahu ahad. Baik, jadi yang pertama kita belajar cara dhammahnya dulu. Ya coba Jadi, ditampilkan di layar juga ya, biar baik. belajar semuanya ya. Baik, cara melafalkan huruf yang berharakat dhammah dengan memonyong bibir dan mengerucutnya. Jangan monyong aja, jangan ku itu bukan ku tapi ku. Domah pertama jangan manyun, Ya, tapi monyong ojo. Ku. ya monyong terus dikerucutin depannya. Betul, ya. Jangan gitu enggak. Ku. Ya, jadi ku. Habis itu harf lam balik lagi karena dia mati maka dia tidak ada gerakan sama sekali. Dia qul. Walaupun setelahnya hu. Iya. Baru kita dhammah lagi karena ha berharakat dhammah. Hu. Jadi qul huwa. Orang kebanyakan kul. Qul hu. Ah, itu ya. Kalau guru saya bilang itu Bang Toyib gak balik-balik. Bisa aja kan Nabila. Coba-coba kita praktek bersama boleh Kak? Boleh. Coba ayo. Ya. Qul huwa. Qul huwa. Lagi ya. Qul huwa. Qul huwa. Maka lebih bagus lagi kalau kita lihat pakai cermin. Kak Sabran mau coba, Kak Sabran. Coba kul. Qul huwa, Lagi. qul huwa. Masya Allah. Tapi itu hal simpel tapi kadang-kadang kita ketika prakteknya suka lupa ya. Iya. Kul. Jadi kalau sukun itu diam. Jadi kembali ya. Jadi kul gitu ya. Orang tua. Kul. Nah, ya coba. Ya, Boleh ya Kak Nabila ya. Boleh. Coba orang tua. Kul huwallahu ahad. Coba. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Bisa hafal gitu ya, hebat ya. Masya Allah, orang tua penghafal Al-Quran pada hafal loh. Iya, padahal tadi saya minta setengah ayat, ini full ayatnya loh. Qul huwallahu ahad. Tepuk tangan dong untuk para orang tua. Oke, sudah cukup kan Nabila ya. Silakan saya saja Bel. Ya bismillahi masya Allah tabarakallah. Bismillahi masya Allah tabarakallah. Penampilan luar biasa dua-duanya. Untuk Yukiko. Benar? Yukiko, iya betul. Yukiko. Ya kaf, Yukiko. Ya. Saya harap baca lagi asa rabbuna ayubdilana khairan minha. Tapi berhenti asa rabbuna ayubdilana khairan minha. Mulai inna ilallahi raghibun. Ambil nafas, baca dengan benar, kasih gunnah haknya, kasih mad panjang itu haknya.
Asa Rabbuna. Asa Rabbuna an yubdilana khairan minha. Inna ila Rabbina. Inna ila Rabbina raghibun. Masya Allah. Tadi karena dia lanjut, nafasnya agak cukup, balik lagi, ya khairan minha, inna ila Rabbina raghibun. Mungkin dia belum belajar wakaf ibtida, tapi gak sempurna tadi gunnah, tashdid, madnya itu semuanya tadi gak sempurna. Terus raghibun tadi baca raqibun. Terasa atau tidak? Yang pertama kamu baca inna ila rabbina raqibun, bukan barusan baca raghibun. Ya, perhatiin ya. Terus yang kedua satu tambahan lagi, sadaqallahul Azim. apa? Azim. Apa? Azim. 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 Atau azim, dha atau dha. 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 Ya, azim. Ya, bukan azim. Ya. Masya Allah, walaupun sedikit ya menyempurnakan bacaan mereka, tapi Masya Allah itu luar biasa. Terus untuk Al-Fan, Masya Allah sudah dibahas semuanya sama Ustazah Nabila. Cuman satu saya belum buas huruf sin. Ana belum buas huruf sin. Masih terasa belum jelas. Aku minta bantuan Ustaz Sabron. Sabron, tolong coba mungkin dengan cara Ustaz bisa coba ke sana Alfan. Ustaznya aja. Mungkin coba ini kita berkali-kali mau perbaiki sin yang sempurna belum dapat. Jadi Coba. selalu ada anginnya gak jelas gitu. Campuran sama shin gitu. Gitu. Coba usahakan. Lidahnya dihamparin di bawah. Ya, jadi kita kalau misalnya rahang itu posisinya kayak kita ngucapin gosok gigi. Kalau gos untuk rahang tebal, gigi untuk rahang tipis. Nah, ketika di rahang tipis, gigi keluarin bunyinya. Coba sukunnya dulu, gimana? Nah, jangan digigit, enggak, tapi taruh di bawah. Nah, dikit lagi. Sa. Sa. Keren, Masya Allah. Coba baca basmalah yuk. Bismillah. Belum. Bismillah. La. Coba Di bawah ulang lagi. bis di bawah. Dihamparin. Sama kayak ngucapin bis kota, coba bilang. Bis kota, Bis kota. bis. Coba panjangin. Bis. Enggak, lebih di bawah. Kalau itu masuknya ke sa, tapi bis. Nah, Bis. nah gitu cobain. Bismillah, coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. usahakan ya. Ini latihannya, usahakan. Jadi masih sampai saat ini belum bisa mensempurnakan sin. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih bagus. Terus fauqakum fauqakum fauqakum. Coba. Wa banaina fauqakum Wa banaina fawqakum. qakum. Qa tebal. Kum tipis. Fau masih tipis. Yang tebal cuma qaf. Fau qa kum. Coba. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Masya Allah. Walaupun sedikit itu untuk menyempurnakan bacaan mereka, tapi Masya Allah Yukiko Alfan luar biasa. Oke. Ini gimana sih? Ustadz Sabron sudah? Kak Sabron Ya, sudah? Masya Allah luar biasa Oh, iya. rambutnya. Ongkos buat ongkos makasih. Ya, sama-sama lumayan ya. Bener. Oke. Silakan Abi. Untuk Yukiko. Yukiko, Masya Allah, kamu percaya dirinya sudah bagus ya. Dan memang di antara tujuan dari acara ini adalah kita untuk menanamkan
rasa percaya diri kepada diri anak. Jadi siapapun ya kalau belum punya percaya diri, tampil di depan khalayak seperti ini tentu sangat grogi ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan proses yang berkali-kali sekarang Yukiko sudah luar biasa dan bisa percaya diri. Tetapi bukan asal percaya diri. Percaya diri harus berdasarkan ilmu ya. Nah, tadi kalau dari prinsip Ustaz Sabran, dia sebelum ditampilkan dicek dulu. Nah, itu namanya dia ingin sambil belajar, sambil berdakwah dan kemudian berdasarkan ilmu. Jadi jangan asal percaya diri ya, tapi juga harus berdasarkan ilmu. Jadi karenanya Yukiko dikoreksi, kemudian diteliti supaya nanti PD-nya kamu lebih maksimal. Itu di antara tujuan dari permainan ini. Percaya diri kamu luar biasa. Sudah cukup Abi? Terima kasih Abi Amir Faisal. Koko, Dennis Lim, silakan Koko. Ya, Koko ngantuk ya? Emang sipit dari sananya, bukan kan? Biasa tadi dia juga. Nih, ngeliatin ini. Masya Allah. Bismillah, terima kasih Yukiko dan Alfa. Masya Allah, ini sekali lagi ingin memberikan nasihatnya dari sudut pandang yang lain ya. Sebagaimana tadi mereka adalah tunas muda kita yang akan menjadi orang luar biasa. Maka salah satu yang juga akan paling dianggap kita senang menerimanya tapi ternyata adalah ujian. Salah satunya adalah ya tadi pujian ya. Nah dulu waktu ngaji dikasih tahu cara menyikapi pujian yang kalian tuh pasti banyak yang memuji. Meskipun kadang nggak terucap ya. Tapi yang nonton sendiri juga pasti, Masya Allah, iya Masya Allah. Kata guru Koko, ada 2 rumusnya kalau dipuji. Yang pertama, satu, aslinya kita itu dipuji karena Allah nutupin kesalahan dan aib-aib kita. Allah tahu kita aslinya gimana, ngapain aja, kalau sendirian kelakuannya gimana. Mungkin kadang pernah bikin nangis mama, bunda, pernah nggak nurut, padahal kita minta apa aja dikasih, itu Allah tahu semuanya. Tapi orang lain nggak ada yang tahu, bahkan kalau tahu, kebuka pun pasti lebih sedikit daripada kesalahan-kesalahan kita yang aslinya jauh lebih banyak. Jadi kalau kita ingat ke situ, lagi ditutup nih kesalahannya sama Allah. Maka nggak berani kepedean atau kesombongan yang naudzubillah sampai bikin kita jadi takabur ya. Yang kedua, ternyata rumus ketika dipuji itu aslinya bukan kita yang dipuji, tapi Allahnya yang dipuji. Contoh, dipuji cantik atau tampan, emang kita bikin sendiri wajahnya, mendesain hidungnya, mendesain posisi matanya? Enggak. Jadi layakkah kita ngerasa dipuji atas sesuatu yang tidak kita lakukan? Nah, kalau ini 2 rumus dipegang terus, nanti ketika dipuji, kembaliin aja ke Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang hebat. Dan kalian akan menemui nanti berbagai macam sesuatu yang mungkin menurut kalian kurang baik, kurang ahsan, dan ingin mengoreksi. Dan betul kita diperintahkan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Tapi untuk ke dalam dirinya sebelum menyampaikan, ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, sama ada 3 prinsip yang mesti dipegang. Pertama, yang mesti kita lakuin ketika ada yang salah, 1, dakwahin ya. Bukan dimarahin, bukan dicaci maki, bukan dicibir, apalagi sampai divonis. Yang kayak gini yang pasti neraka, yang kayak gini yang pasti dimarahin, dihukum Allah. Kalau Allah mau, mudah menghukum siapa saja seketika, tapi banyak tuh yang habis maksiat ternyata masih sehat. Berarti Allah masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita untuk main hakim sendiri? Kasih tahu dengan enak. Gak bisa dakwahin kok. Rumus yang kedua, ya udah doain. Karena kalau kita ngedoain orang lain, kita akan didoakan doa yang sama oleh malaikat. Malaikat gak kayak kita, malaikat gak punya dosa. Bisa jadi kita doa belum dikabul, kehalangan dosa kita. Tapi kalau didoain malaikat, Masya Allah, itu akan jadi kebaikan. Dan ini juga amat sangat penting, terutama juga untuk siapapun ya. Kadang kita lupa untuk yang rumus yang ketiga. Jaga hati, jangan sampai terjadi sesuatu yang kurang baik ya. Misalkan gini, ini salah satu jenis orang yang paling ngerugi ya. Kita ngelihat orang maksiat, bener-bener kelihatan tuh dia lagi maksiat. Terus
ternyata orang yang maksiat itu ternyata malamnya tobat. Tobatan nasuha, nangis sejadi-jadinya di hadapan Allah sambil tahajud. Udah diampuni itu bisa jadi malam itu juga oleh Allah. Kita yang ngelihat dia maksiat karena gagal jaga hati, sampai bulan depan masih ngegibahin orang itu. Yang maksiat orang, yang dapat dosa kita sampai bulan depan, itu manusia yang paling rugi. Ya. Tapi dia beneran maksiat kok. Allah aja nggak langsung hukum dia, padahal mudah matiin dia. Nah kitanya sendiri pasti punya salah, tapi juga nggak dibuka sama Allah. Udah jadi kebaikan. Sisanya kalau ini udah 3 hal dipegang, baru nasehatin, baru dakwahin dengan baik, dengan hafalan yang sudah kalian punya dan sudah kalian apalkan dan jadi ilmu bagi kalian. Wah, di saat itu baru Allah punya kuasa untuk bismillah menjadikan nasihat kita itu kena ke hati mereka dan bismillah insya Allah berubah karena kalian. Yang pernah merasa menjadi panitia surga ya. Iya. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang bisa memasukkan kita ke surga dan amalan mana yang bisa memasukkan kita ke Iya, neraka. alhamdulillah. Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk Dewa Juri. Ya Allah. Mudah-mudahan kita terlindung dari sifat-sifat demikian ya. Oke, sudah cukup untuk Kiko dan Alfan. Tinggal tunggu hasil dari Dewa Juri. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sabran, kamu bersama saya. Gimana hari ini pengalamannya? Banyak sekali sih pengalaman yang didapat, apalagi ilmu-ilmu dari Gurunda di sini gitu. Alhamdulillah ya. Tentang memotivasi lagi lebih dalam lagi untuk terus belajar. Betul, dan ini bulan Ramadan saatnya mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Huruf per huruf Al-Quran, bulan biasa saja sudah ada pahalanya besar. Apalagi di bulan Ramadan. Terima kasih sudah hadir di sini. Mau sapa anak-anaknya yang 4 masih ingat namanya? Ya masih. Oh iya, sapa tuh. Ya buat Abang Una, ya, Runako namanya. Semuanya Ru, jadi Runako, Runako. Ruzain, Ruzaki, dan Ruhama. Kenapa pakai ru semua? Biar mudah manggilnya. Oh iya. Rungkat nggak ada rungkat. Nggak ada. Episode berikutnya kan. Buat anak-anak semua yang ada di rumah, selalu doakan yang terbaik untuk keluarga kita. Doakan terbaik untuk ibu yang ada di rumah yang selalu mengurusi anak-anak dengan baik. Jadilah anak-anak yang soleh-solehah. Semoga apa-apa yang kita kerjakan itu mengandung banyak kebaikan dan bermanfaat bagi umat. Apalagi yang kita pelajari, dan saya fokuskan ke anak-anak untuk memperbaiki bacaan juga. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi sebaik-baiknya manusia, fokuslah dulu di situ. Karena kalau misalnya kita lihat banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, pahala yang kita ambil, dan banyak sekali hal-hal baik di dalamnya. Jadi buat anak-anak semua di sana, doakan yang terbaik untuk kita semua. Ya, jadilah anak-anak yang baik, yang berbakti pada orang tua. Terima kasih ya Kang Sabran sudah hadir di sini. Salam buat keluarga. Kita doakan mudah-mudahan nanti Idul Fitri menemukan peci yang pas. Ya. Masya Allah, baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini.